Nah, sekarang sudah mulai positif teman-teman ya, sudah mulai turun nih. Sekarang tinggal kita bisa putuskan mau take profit atau enggak. Sekarang kita mau ambil posisi sell teman-teman ya. Ini di USD JPY ya. Sekarang USD JPY kita ambil posisi sell. Kita ambil 3 aja teman-teman ya. Kita ambil 3 karena lihat posisi. Nah, kemudian kenapa saya ambil posisi di sini ya? Kita lihat di sini teman-teman ya. Ini ada, kalau dilihat dari salah satu indikator yaitu Fibonacci retracement ya, ini sudah nih teman-teman ya. Kita bisa ambil posisi teman-teman ya untuk area sell ya. Sekarang kita lihat di Fibonacci retracement dulu teman-teman ya. Untuk Fibonacci retracement ini di sini kita lihat take profit tertinggi sudah tercapai. Nih kita lihat teman-teman nih ya. Nah, ini Fibonacci retracement. Kapan Fibonacci retracement itu akan kita pakai? Kalau terjadi dominant break ya. Di sini dimana kalau dominant break itu satu atau lebih candle melebihi candle sebelumnya. Candle sebelumnya ini di sini teman-teman ya. Merah ini dilebihi oleh 1 2 3 candle berikutnya ya. Kita bisa ambil Fibonacci retracement nih ya, teman-teman ini. Ya, Fibonacci retracement. Titik nolnya ini titik terendah di sini. Sedangkan titik 100-nya ini candle terakhir yang melewati candle sebelumnya yang merah ini ya. Ini titik di sini. Nah, sekarang kita bisa ambil take profit di antara 161, 261 dan juga 423 nih. Sedangkan ini sudah melewati titik 423 nih teman-teman nih ya, sudah melewati. Nah, sekarang kenapa saya ambil posisi untuk sell ya? Karena kita menggunakan Ozone Oscillator sini. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Di titik sini ke titik sini dia naik, sedangkan di Ozone Oscillatornya malah turun. Terjadi penurunan nih. Nah, titik sini ke sini teman-teman nih turun dia. Ya, berarti di area ini merupakan area sell ya di sini ya. Nah, ini merupakan area sell. Kita bisa ambil posisi di sini turun ke bawah. Tapi teman-teman jangan pakai indikator ini, hanya satu indikator ya untuk ambil posisi. Minimal ada 2 atau 3 indikator pendukungnya. Ya, yang kedua indikator pendukungnya itu ada namanya itu RSI ya, Relative Strength Index nih. Ini kita lihat nih ya, RSI ini di sini teman-teman nih. RSI ini kalau dia mencapai titik 70 ya atau melewati, bahkan dia akan segera turun. Kalau dia turun ke bawah dan melewati titik 30 terendah di sini, dia akan segera naik. Ya, ini sudah melewati titik 70. Nah, tapi sekali lagi jangan gunakan RSI ini hanya sendirian ya. Ini pendukung. Kalau pendukung itu kita bisa pakai. Nah, ini berarti sudah dua indikator ya. Satu Ozone Oscillator, yang kedua ada RSI ya. Nah, yang pertama tadi yang pertama tuh itu titik take profitnya sudah tercapai kalau dari bawah sini teman-teman ya. Yang kedua kita pakai Ozone Oscillator, yang ketiga pakai RSI, yang keempat ini teman-teman bisa lihat di sini ada namanya support and resistance ya, SNR ya. Support and resistance kita bisa lihat di sebelahnya. Kalau kita ke time frame H4 ya, kita geser ke kiri, ini sudah mencapai, nah ini teman-teman nih ya. Nah, di sini ada titik support resistance banyak sini ya. Yang pertama di sini, yang kedua di sini, terus kemudian ketiga di sini. Ini banyak titik support resistance yang dilewati teman-teman ya. Nah, ini juga di sini teman-teman ya. Jadi kita bisa ambil posisi untuk sell ke bawah. Jadi itu salah satu reason kenapa ya saya ambil posisi sampai 3 malah sekarang nih ya. Kita ambil posisi 3 teman-teman ya, masih segini. Kita tunggu aja ya. Jadi itu 4 indikator ya yang mendukung kita ambil posisi untuk sell ke bawah. Itu teman-teman ya, kita tunggu dulu ya, kita pause dulu, mudah-mudahan ini segera ke bawah. Ini ada kemungkinan naik ke atas enggak teman-teman? Selalu ada ya, kemungkinan itu akan selalu ada, karena kalau kita lihat ke sebelah kiri ini belum mencapai titik tertingginya dia. Ini titik tertinggi masih ada di sini ya. Tapi memang indikatornya sudah menunjukkan bahwa dia akan segera turun ya. Cuman namanya indikator sebatas indikator, nggak ada yang 100%. Makanya kalau teman-teman pasang stop loss, silahkan pasang stop loss ya.
walaupun kadang stop lossnya itu kadang membuat kita loss ya kalau misal kena hit dan ternyata posisi kita sebenarnya sudah benar. Itu aja pilihan ya, kita tunggu ini teman-teman ya. Oh ya teman-teman, saya biasa trading di ini ya. Sebelum ini kita lanjut, saya bisa trading di OctaFX teman-teman ya. Di OctaFX kalau teman-teman mau gabung, linknya di deskripsi ya. Nanti teman-teman bisa masuk ke sini ya, trading dengan yakin bersama Okta. Kalau klik linknya ya, kita bisa bergabung bersama broker internasional dengan pengalaman 12 tahun dan plus 60 penghargaan industri. Tinggal klik buka akun, terus kemudian teman-teman nanti bisa masuk dengan akun Facebook, Apple ataupun Google, atau dengan email dan kata sandi baru. Tinggal klik mendaftar, nanti konfirmasi di email. Ya, itu aja kalau mau gabung di Okta teman-teman ya. Kalau teman-teman yang lagi masih mau cari broker ya silahkan. Ini sementara seperti ini ya teman-teman ya. Ini saya pause dulu, saya close dulu, nanti kita lanjut. A few hour later. Nah, sekarang sudah mulai positif teman-teman ya, sudah mulai turun nih. Sekarang tinggal kita bisa putuskan mau take profit atau enggak. Kalau untuk scalping sudah bisa scalping ya teman-teman ya. Ini kalau lihat di ini pertama di sini teman-teman, di sini ada resistensi pertama nih ya, SNR pertama sini, nanti yang kedua ada di bawahnya lagi. Jadi tergantung kita, kalau misalnya ada petunjuk lagi kita bisa terus ya, atau kita bisa stop, itu pilihan. Oke teman-teman, itu aja mungkin sharingnya ya kali ini, semoga bermanfaat ya. Ingat, jangan ambil posisi dengan satu indikator teman-teman ya. Jadi nggak semua indikator itu nggak ada yang 100% ya, pasti ada lossnya aja. Makanya jangan ambil posisi dengan satu indikator, minimal 3 lah, minimal 2 masih ini ya, masih kurang. Kalau 3 agak lebih kuat ya posisi kita. Tapi tetap ya, walaupun dengan 3 indikator ada nggak kemungkinan kita akan loss, ada aja ya, walaupun itu sudah diperkecil. Terima kasih, itu aja teman-teman ya sharingnya kali ini, semoga bermanfaat, sukses selalu dan sehat selalu. Kalau teman-teman mau close sekarang, kita close, atau kita mau lanjut, itu nanti pilihan ke masing-masing.